لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar Bapak sekalian ya? Alhamdulillah sehat. Pak Dewan pertimbangan sehat. Pak Prof sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat podcast Muisi Malungun, hari ini alhamdulillah tidak kedatangan tamu, dua tokoh di Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama tokohnya adalah Bapak Profesor Dr. Andus Haji Arifin Shah MAG, yang beliau juga sebagai guru besar ilmu perbandingan agama di UIN Sumatera Utara, Medan. Dan di sebelah kanan saya adalah tokoh Simalungun, yaitu Bapak Haji Senior Haji Joni Waldi SHMM SOSM. Alhamdulillah, selamat datang Pak di podcast Muisi Malungun. Kenalkan, kami Rizwan Hasibuan sebagai host di podcast Muisi Malungun. Pada hari ini alhamdulillah izin Pak Prof, pertama kami sampaikan tahniah selamat Alhamdulillah atas telah mencapai gelar profesor yang kami lihat baru beberapa waktu yang lalu. Iya. Yang adalah merupakan sebuah anugerah kepada Bapak Prof dalam rangka pengembangan ilmu akademik dan juga dalam rangka mengembangkan dakwah Islam, khususnya karena kami paham bahwa Pak Prof adalah merupakan pengurus komisi di Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, khususnya di bidang pendidikan. Alhamdulillah. Jadi setelah pada hari ini menjadi sebagai narasumber dalam acara pembinaan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Simalungun, kami sengaja mengundang kedua tokoh untuk hadir di podcast kita ini untuk kira-kira kita bincang-bincang ringan dengan situasi dan kondisi Sumatera Utara, lebih khusus kepada situasi dan kondisi Simalungun. Kami paham juga bahwa Pak Prof ini juga sering turun Pak Joni Waldi selaku Dewan Pertimbangan di Dewan Pimpinan UI Kabupaten Simalungun, sering turun ke Simalungun, sering turun ke Siantar dalam pembinaan agama. Kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai sebuah pandangan ataupun sebagai sebuah pesan kepada sahabat podcast Muisi Malungun? Kami mulai dari Pak Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya diberi kesempatan pada saat ini untuk bincang-bincang, melihat atau memahami situasi kondisi umat beragama, terutama di Sumatera Utara dan Simalungun. Ada satu tesis yang harus kita masyarakatkan, kita bumikan di tengah masyarakat, bahwa heterogenitas itu bagian sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita sudah menyadari itu, maka masing-masing kita harus saling menghormati, menghargai eksistensi teman-teman kita. Kalau kita sudah bisa menghormati, maka kita akan bisa berkontribusi. Pertama, kontribusi internal sesama umat beragama. Yang kedua adalah kontribusi eksternal dengan pemerintah. Apapun namanya, kita tinggal di Indonesia, maka kita harus mencintai Indonesia. Kita tinggal di Sumatera Utara, kita harus cintai Sumatera Utara. Kita tinggal di Simalungun, harus kita cintai Simalungun. Bagaimana caranya? Maka kita mengajak masyarakat, siapa dan kapanpun, supaya kita bisa berbagi potensi, memadukan kualitas untuk memajukan masyarakat kita. Karena kalau sudah masyarakat maju, masyarakat makmur, masyarakat sejahtera, punya literasi wawasan, itu dengan mudah kita mengajaknya untuk melihat ke depan. Jadi tidak lagi kita melihat ke belakang, karena orang ke belakang itu selalu bernostalgia. Tapi kalau progres ke depan, itu tanda orang mau maju. Jadi MUI Simalungun nampaknya udah maju. Mengapa? Itu tandanya kenapa? Ada fenomenal bahwa dia sudah inklusif, bisa menerima
orang-orang yang di luar Simalungun untuk sama-sama berbagi. Ini luar biasa. Karena kalau kita sudah bersifat inklusif dan memahami heterogenitas, kami pikir bangsa ini tidak mudah dicabik-cabik oleh orang-orang lain. Nah, salah satunya perjuangan orang-orang kita, orang tua kita, founding father kita menitipkan ke kita, salah satunya apa? Salah satunya adalah pertahankan dan isi kemerdekaan ini. Ya, karena cara mengisi kemerdekaan itu adalah salah satunya kita mencintai tanah air, mencintai antar sesama, maka kita akan bisa bersatu. Akhirnya negeri kita ini pun dicintai Allah. Alhamdulillah. Saya pikir itu, Pak. Jadi Pak Maruf, baik apa yang Pak Maruf sampaikan sejalan dengan pada pertimbangan dengan judul kita di atas, kita jadikan memang ini sebuah moto mengisi malam ini. Kita adalah merupakan khadimul ummah, pelayan umat, tapi kita juga shodiqul ummah, kita juga mitra pemerintah. Gimana Pak dalam pertimbangan? Kira-kira setuju. Iya. Bahwa kita di Simalungun ini provinsi bro, ini Simalungun unik bro. Ini merupakan miniaturnya Indonesia. Iya. Ada banyak suku di sini. Iya. Beda kita kalau misalnya dengan Betawi di sana kan, itu kan mayoritas satu, ya kan? Plus ini dia Dominan ya. ini ada yang dominan. Heterogen. Ini sangat heterogen. Iya. Jadi orang tua kita dulu namanya Simalungun dan miniatur di Indonesia. Oleh karena ini karena perbedaan itulah yang menjadi menyatunya sini. Sehingga Simalungun ini bisa berjalan dalam kondisi yang kondusif. Ya di antara sesama beragama, ya dengan agama yang lain itu hubungan baik itu tetap terjalin. Kalau kita di sini. Ya artinya kan jangan karena perbedaan kita korbankan agama. Juga jangan karena agama kita korbankan perbedaan itu. Karena apa? Karena agama sendiri mentolerir keragaman itu. Iya. Ada itu Pak. Ya, tadi yang kita baca tadi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qauba ila ta'arufu. Jadi Allah itu memang menciptakan kita berbeda-beda tapi ta'aruf. Iya. Saling Untuk memahami tafahum. Dan nanti akhirnya ta'awun, saling menolong. Kalau udah saling menolong, ujungnya takaful, itu saling menguatkan. Kalau kita udah menolong, menguatkan, berarti negeri ini akan bisa sejahtera. Iya. Tapi kalau konflik sana, hina sana, leceh sana, apa untungnya? Kita melihat situasi yang sekarang ini lewat medsos sosial yang begitu mengerikan, penghinaan, pelecehan, ya, menggunakan tidak pada akhlaknya. Nah, ini perlu kita netralisir sebagai tokoh-tokoh agama ini supaya generasi kita ke depan melek teknologi tapi paham memilah-memilih. betul. Nah, itu dia Pak Rizal. Saya juga cinta dia mendalami agama. Iya. betul. Pak Pro, mohon izin Pak Pro, izin Bapak Ketua Dewan Pertimbangan. Kami juga sepakat dengan apa yang dikatakan. Kenapa? Karena kami hari ini bukanlah Gen Z, bukan generasi Z, tapi seusia kami ini masih banyak yang memahami teknologi itu dengan media sosial yang sangat luar biasa pada. Jadi memang kalau kita salah menempatkan media sosial itu atau kecanggihan teknologi itu, kita akan hancur sih. Lost generation ke depan. Bisa generasi kita kehilangan arah. Nah, betul. Yang pada gilirannya chaos. Ini yang kita harus jaga. Kami sepakat. Ya. Jadi harapan kami dengan kehadiran Bapak selaku tokoh di Simalungun, Pak Prof, perlu kami sampaikan juga kepada sahabat podcast sekalian ya, bahwa beliau ini Pak Profesor Dr. Manusia Jabinsa ini adalah guru besar ilmu perbandingan agama di Sumatera Utara, dan beliau mempunyai pengalaman banyak dalam berorganisasi. Salah satu di antaranya adalah pengurus FKUB Sumut dan pernah menjadi Ketua FPK Forum Pembauran Kebangsaan sampai dengan sekarang. Ketua Forsiladi Forum Silaturahmi Doktor Indonesia sampai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dan Presidium PB ISMI Ikatan Sarjana Melayu Indonesia 2013-2018, PW Al Jamiatul Wasliyah Sumut 2012 sampai dengan 2020,
Sekretaris Senat Akademik Winsu Medan 2020-2023, pengelola PT KU MUI Sumut 2021 sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, beliau dengan mengelola PT KU yang ada di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dengan beberapa profesor yang lainnya sudah banyak menghasilkan sarjana-sarjana yang sudah bertabur di bumi Nusantara ini, khususnya di Sumatera Utara. Jadi terima kasih kehadirannya Pak Prof, terima kasih kehadirannya Bapak Joni Waldi, mungkin sahabat podcast khususnya Simalungun sudah kenal Tidak asing lagi. Tidak asing lagi. Beliau adalah tokoh Simalungun dan beliau pernah menjabat sebagai wakil Bupati Simalungun. Dan hari ini beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Simalungun. Sahabat podcast sekaliannya, mari kita berikan doa, kita berikan semangat kepada tokoh yang dua ini agar mereka senantiasa mau mengembangkan ilmunya, khususnya di dalam menegakkan kebenaran di bumi Habonarondobona Simalungun dan terlebih-lebih lagi di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak Joni Waldi, terima kasih. Terima kasih. Semoga dari berkah Insyaallah. Kesehatan, amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat podcast sekaliannya, terima kasih kami ucapkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.